Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah asistensi untuk pekan ke-6 dan 7. Jadi maaf, kemarin saya gabung ya untuk pekan sebelumnya juga. Nah, karena beberapa orang ada yang tanya terkait tipe penggambaran SFD dan BMD, maka di sini saya jelaskan ulang aja. Yang pertama, kalau misalkan tidak ada beban atau gaya tegak lurus batang, maka SFD-nya konstan sebagaimana nilai sebelumnya. Misalkan nilai sebelumnya 0, ya berarti titik setelahnya juga 0. Contohnya di sini gini ya, ini A, ini B. Nah, dari titik A sampai titik B itu kan nggak ada beban. Makanya nilai SD juga kayak gitu. Nah, karena nilai sebelumnya 0, ya udah sampai B itu juga konstan nilainya 0. Jadi, kalau misalkan gambar SFD dari dokter yang ini, hasilnya yang ini. Dari A sampai B, dia 0. Tidak ada gaya yang bekerja. Gitu. Nah, terus untuk yang kedua, ini sebenarnya mirip ya, ini sama ini. Jadi, kalau misalkan SFD ini, misalkan ini batang lah gitu. Nah, terus di sini ada beban titik ke atas. Nah, pokoknya intinya SFD-nya misalkan ya di sini. Nah, terus habis itu di sini ada beban lagi ke bawah. Nah, dari beban yang ini sampai beban yang ini, itu kan dia nggak ada beban sama sekali ya, nggak ada yang beban bekerja. Makanya dianggap ke titik ini tidak ada beban. Nah, dia konstan. Kuncinya adalah konstan. Jadi dari titik ini sampai sini itu konstan garis lurus. Dari titik yang berarti dari yang ini sampai yang sini itu nilainya sama, nilai SFD-nya sama. Tuh. Nah, contoh lainnya misalkan gini. Nah, terus di sini ada beban merata, terus di sini ada beban segitiga. Nah, dari titik beban merata ini, misalkan nih, ini -2 dapatnya. Nah, terus ada beban merata, sama ada beban titik. Nah, dari titik yang -2 ini, ditarik garis ke kanan itu konstan. Jadi sampai sini itu -2. Nah, baru setelah kena ini, baru dia turun. Nah, gitu. Tipe penggambarannya gitu. Nah, untuk beban titik tadi ya ini ya. Lurus panjang dalam benang tersebut belum terkena gaya. Ya ini sama kasusnya kayak tadi. Jadi karena ini kan misalkan ya di sini ada RAP, di sini ada RBC. Nah, dari titik RAP ini kan misalkan naik dulu. Naik sejauh berapa? Misalkan 5. Nah, dari sini sampai sini, dari A sampai C, itu kan nggak terkena gaya ya. Makanya dari titik A sampai titik C, itu dia konstan nilainya. Ini lurus. Gitu. Gampangnya gitu. Intinya adalah konstan. Nah, terus untuk beban merata. Nah, kalau untuk beban merata, dia itu tipe penggambarannya itu turun secara linear. Turun secara linear sampai ujung beban. Misalkan di sini A sampai B, dia kan awalnya dari A, terus mentoknya sampai B. Ya udah berarti dia turunnya itu dari A sampai B. Dan turunnya itu linear ya, membentuk segitiga. Membentuk segitiga itu yang aku maksud tuh misalkan dari sini kita tarik garis ke bawah, terus dari sini kita tarik garis ke bawah itu membentuk garis segitiga siku-siku gitu. Jadi dia nggak lengkung gitu, nggak lengkung. Nah, contoh lain misalkan di sini ada bentang. Nah, terus ada beban merata sampai C. Nah, kalau penggambaran BMD-nya gimana? Berarti dia gini. Dia akan naik dulu pertama gara-gara reaksi ya. Nah, terus misalkan titik C di sini. Nah, dia stopnya di titik C. Jadi dia turun terus. Dan dia baru stop di titik C. Nah, ini kan ada ini ya. Ada reaksi, sini juga ada reaksi. Nah, dari sini sampai sini gimana? Karena nggak ada beban, yaudah dia tarik aja garis lurus. Nah, itu. Kuncinya kalau beban merata lurus, turun tapi lurus gitu. Nah, terus untuk yang tipe ketiga itu beban segitiga. Nah, kalau beban segitiga ini sedikit unik. Dia itu melengkung. Jadi lengkungannya sesuai bentuk beban. Nah, contohnya di tipe yang pertama,
Itu beban segitiganya tuh dari tinggi dulu, terus turun. Nah, untuk SFD juga sama. Dia turunnya curam dulu. Nih, curam dulu. Nah, baru sampai akhir mau mendekati akhir itu dia baru landai. Kenapa landai? Karena bentuk beban yang di sini. Bentuk beban yang mendekati akhir ini dia kecil gitu. Atau bahkan hampir mendekati nol. Makanya dia landai. Jadi dia turun, curam, baru dia landai. Nah, untuk yang sebaliknya juga kayak gini. Dia landai dulu. Kenapa? Karena di awal-awal tuh dia hampir mendekati nol. Nah, dia kalau misalkan aku tarik garis lurus, nah dia tuh hampir mendekati garis lurusnya itu. Hampir mendekati garis lurus, nah baru dia turun. Nah, turunnya baru langsung yang di akhir itu agak anjlok. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena SFD-nya itu karena momen maksimum itu terjadi di SFD sama dengan nol, berarti kan terjadi di sini ya. Nah, untuk yang tipe beban seperti ini, nah dia itu momen maksimumnya agak di sebelah kiri gitu. Sedangkan kalau yang tipe yang kedua, yang ini, dia itu momen maksimumnya agak terjadi di sebelah kanan. Sedangkan kalau misalkan beban merata, itu dia pas di tengah bentang. Nah itu untuk perbedaan antara penggambaran SF. Nah ini gambarnya nggak skematis ya, hanya contoh aja. Terus untuk BMD, nah kalau BMD itu yang beban titik, poin antar titik dihubungkan dengan garis lurus. Nah contohnya misalkan nih, ini bentang nih, terus ini ada C, sini ada D. Nah kita dapat misalkan MC-nya di sini, terus MD-nya di sini. Nah, kalau MA sama MB kan udah pasti nol ya karena momen ujung. Kecuali di sini ada momen luar, sebagaimana asistensi sebelumnya. Nah, antara titik ini, 4 titik ini dihubungkan dengan garis lurus. Ini lurus, ini lurus, ini juga lurus. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalkan beban merata atau beban segitiga, itu tiap poin itu dihubungkan dengan garis lengkung. Nah, contohnya ini misalkan. Nah, titik C udah dapat nih di sini. Nah, ternyata di sini nih titik C-nya dapat nilainya minus sekian gitu. Nah, ini momen ujungnya 0. Nah, antara 3 titik ini dihubungkan dengan garis lengkung. Nah, kayak gini lengkungnya. Tapi juga bisa dua hal. Lengkungnya antara kayak tadi, yang seperti ini, atau yang kayak gini. Nah, dia lengkungnya lebih ke mirip cekung gitu, menjorok ke dalam. Nah, cara nentunya gimana? Nah, itu dicek menggunakan potongan di sembarang titik. Nah, sebenarnya ini nggak harus dimasukin ke perhitungan ya. Jadi ini feeling kalian aja gitu. Kalau dulu atau aku statika sebenarnya harus. Cuma kalau aku lihat dari tipenya bapaknya, Pak Pori itu nggak harus. Jadi kalau misalkan kalian kehabisan waktu ya udah nggak usah ditulis. Ini buat pengetahuan aja. Nah, ini. Misalkan strukturnya kayak gini. Nah, dari struktur ini kan dapat nih reaksinya 6. Terus momen di titik A itu minus 12. Terus momen di titik B itu 0. Nah, kalau misalkan dari momen ini, kalau misalkan digambarkan dari titiknya itu kan berarti sini 0, terus ini minus 12. Nah, ini kita harus buat dua. Nah, yang pertama, perhitungan yang pertama itu ambil di titik X. Nah, biar gampang, itu misalkan aja di 1M, di kanan A. Ini A berarti ke kanan, di sini 1M. Potong. Gitu. Nah, seperti yang gambar yang ini. Nah, terus kita dari dari gambar yang ini kita cari nilai momennya. Momen akibat potongan yang di sini. Nah, terus yang kedua, dari yang gambar yang ini, dari plotan yang ini, titik antar titik, itu seolah-olah dari titik ke titik itu digambar garis. Jadi ini gambar garis. Nah, kayak gini ya. Nah, di titik yang sama dengan perhitungan yang pertama, itu juga dihitung momennya. Nah, karena tadi kita ambil 1M dari kanan A, berarti ini juga sama. Ini 1M, potong. Nah, nilai ini itu ada nilai itu ini tuh berapa sih?
yang dicari. Gitu. Nah, ini nilai yang ingin dicari di titik sini. Nah, pertama kita cari momen yang aslinya dulu. Momen yang asli itu kan berarti di titik yang sini. Di sini ada RAP, terus ada beban merata. Ini kita ambil dari yang kirinya ya, tinjau dari kiri. Nah, pertama, karena ini jarak 1 meter, berarti momen di titik X, contohnya sini, itu berarti kan RAV dikali jaraknya 1, terus habis itu minus. Kenapa minus? Karena beban meratanya ke bawah. Dan kalau misalkan kita menekan ke titik X, itu berarti dia putarannya ke kiri. Seperti ini putaran. Ini kan tadi gini ya, putarannya ke kiri gitu. Nah, 1 dikali, maaf, I-nya dulu. I-nya kan 1,5 dikali jaraknya 1, terus dikali titik pusatnya. Titik pusatnya itu kan setengah dari panjang bentang. Karena panjang bentangnya 1, maka titik pusatnya setengah, ada di sini. Ini ke sini berarti setengah. Ini setengah. Nah, terus tinggal dimasukin aja nilai RAF-nya tadi kan ketemu 6 dikali 1 minus Q-nya itu 1,5 dikali panjang bentangnya 1 dikali titik pusatnya ke titik tinjau itu 0,5. Dapat deh 5,25. Itu yang perhitungan yang pertama tadi. Nah, terus perhitungan yang kedua. Perhitungan yang kedua yang ini tadi, yang dari titik sini sama titik sini seolah-olah tergambar garis lurus. Jadi kayak gambar segitiga gitu. Nah, nilai yang ingin dicari sini kita bisa pakai perbandingan segitiga. Nah, segitiganya yang mana yang dibandingin? Nah, yang pertama itu segitiga besar, yang ini. Segitiga yang utuh. Nah, terus segitiga yang kecil, yang ini. Bentar, aku ganti warna dulu. Nih, sorry. Ini berarti segitiga yang warna biru banding segitiga yang warna oranye. Nah, segitiga yang warna biru itu kan ini kita pakai yang segitiga, oh ya, segitiga yang warna oranye itu kan nilainya X ya, panjang di sini ya. Maksudnya yang ini. Dia kan X. Dibagi sama Q-nya 12. Terus dibagi sama dengan yang panjang segitiga warna oranye itu kan 3 meter. Dibagi sama panjang total. Panjang totalnya itu 4 meter. Nah, ini segitiga kecil banding segitiga biru. Nah, nanti tinggal dipindah ruaskan aja. X-nya di sini berarti yang ini 12 dipindah ruas ke kanan, berarti jadi 3/4 dikali 12, itu 9. Nah, terus langkah ketiga. Langkah ketiga itu dibandingin. Nah, tadi kan di sini 5, di sini 9. Nah, ternyata nilai yang asli itu lebih kecil daripada yang ini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini gambar BMD, ini yang ini ya, yang ini tadi, yang gambar lurus. Terus yang merah ini yang asli. Nah, itu ternyata dia ada di karena ini lebih kecil berarti dia cekung. Kenapa? Karena kalau digambarin tuh dia ada di sini. Atau misalkan gampangnya gini. Ini BMD. Ini 12 ya. Nah, terus ini titik yang ini yang garis lurus. Terus ini titik yang asli. Nah, kan kalau misalkan yang garis lurus kan gini ya. Nah, itu ternyata yang titik aslinya itu kayak gini bentuknya. Bawah dulu, baru ke titik 0 lagi. Nah, ini bisa dilihat ya. Karena ini bentuknya aslinya kayak gini. Kalau kita tarik garisnya lurus. Nah, tapi berhubung BMD ini garisnya lengkung, makanya dia ini dibentuk garis lengkung. Diperhalus saja garisnya. Nah, sehingga didapatin di sini cekung. Gitu. Nanti untuk yang contoh beban segitiga, sedikit lebih rumit. Karena kalau misalkan beban segitiga itu kan misalkan ya di sini beban segitiga. Kalau dipotong di sini kan berarti nanti dia ada 2 bentuk ya. Bentuknya malah jadi trapesium. Jadi yang ini segitiga, ini ke atas ini segitiga. Terus yang ini ke bawah itu bentuknya beban merata. Nah, ini contohnya ada di asistensi pekan keempat pas pencarian momen maksimum. Nah, tadi sedikit pendahuluan tentang SCB BMD.
Nah, terus lanjut untuk portal. Untuk portal statis tertentu. Nah, portal ini kayak gini bentuknya. Ini biasanya ada di gedung. Kalau kalian perencanaan gedung, nanti bentuknya itu pasti portal. Walaupun tumpuannya itu biasanya jepit. Nah, ini buat asumsi, buat latihan aja. Di sini kita portalnya portal statis tertentu dulu. Nah, untuk portal, ini kan ada kolom sama balok ya. Kolom itu yang ke arah vertikal, balok itu yang ke arah horizontal. Nah, sambungan ini berarti kan ada sambungan ya antara ini kolom, ini balok. Nah, di sini kan berarti disambung ya. Nah, sambungannya itu diasumsikan dia itu adalah jepit. Karena jepit, maka di setiap sambungan akan ada momen. Ingat ya, kalau jepit itu kan dia bisa nahan momen. Nah, makanya di sini ada bakalan ada momen. Momennya di titik B sama momen di titik C. Nah, untuk yang kasus ini, coba kita gambarkan dulu SFD, NFD, sama BMD-nya. Nah, pertama kita cari ketidaktentuan statisnya dulu. Sebenarnya untuk ketidaktentuan statis ini ada beberapa macam rumusnya. Nanti untuk bisa dilihat di sumber lain. Contohnya kalau misalkan kalian dulu sama kelas A sama B kan dulu sama Pak Frederika ya. Itu bisa dilihat di pertemuan pertamanya untuk portal. Nah, tapi untuk sekarang kita pakai rumusnya yang ini. R sama dengan 3N, sedikit berbeda. Tapi intinya sama aja. Nah, untuk N itu adalah jumlah batang. Kita cek dulu, di sini ada batangnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, makanya nilai N itu sama dengan 3. Nah, terus jumlah reaksi. Nah, reaksi di sini itu gabungan antara reaksi akibat sambungan di sini sama reaksi akibat beban. Nah, di sini di tumpuan kan karena akibat beban kan di tumpuan muncul reaksi nih. Nah, di sini. Nah, pertama kita cek dulu nih reaksi di tumpuan. Di sini sendi, berarti ada reaksi vertikal sama reaksi horizontal. Totalnya 2. Nah, terus di titik D itu roll. Reaksinya searah vertikal 1. Di 1, 2, 3. Sini, 3. Nah, terus di sambungan. Di sambungan itu karena dia jepit. Contohnya jepit ya. Dia kan bisa nahan 3 reaksi. Yang pertama searah vertikal, kemudian ke arah horizontal, sama reaksi akibat momen. Nah, totalnya kan 3 nih. Nah, 3. Terus di sini sambungannya itu ada 2. Nah, 1 di titik B, 2 di titik C. Makanya nilai reaksi sambungannya itu 2 dikali 3. 3 ini yang tadi yang ini. 2 itu jumlah sambungannya. Totalnya 6. Jumlah jadinya 9. Nah, kita masukin deh di sini ke rumus. R-nya itu tadi 9 sama dengan 3 dikali N. 3 dikali jumlah batangnya 3. Nah, ternyata 9 sama dengan 9. Oke. Karena sama, maka portal tersebut stabil dan statis tertentu. Kalau misalkan enggak sama, kalau misalkan di sini kurang atau lebih, itu nanti pilihannya ada 2. Antara dia enggak stabil atau dia stabil tapi statis tak tentu. Nah, itu akan dipelajari di semester berikutnya, di semester 3. Nah, udah sampai sini untuk derajat statis udah oke. Kita lanjut ke reaksi tumpuan. Nah, untuk reaksi tumpuan ini sebenarnya sama konsepnya kayak yang sebelumnya. Di trust statika 1 atau di pembahasan sebelumnya di simple beam. Nah, di sini itu kita momenkan ke salah satunya dulu. Nah, contohnya di sini momenkan ke A. Nah, karena kita momenkan ke A, itu nilai RDV nilainya minus karena putarannya ke kiri. Terus jaraknya berarti jarak vertikal dari D ke A ini ke sini itu 4 meter. Nah, terus dilihat dari sini tuh nggak ada beban lain kecuali beban yang ini. Nah, makanya dari beban yang ini kita mengumumkan aja ke titik A. Titik pusatnya kira-kira di sinilah. Nah,
Total beban itu kan berarti I dikali jaraknya, panjang bentangnya. I dikali 4, terus dikali sama titik pusat beban ke titik tinjau. Titik pusat beban merata itu kan setengahnya, setengah dari panjang bentang ya. Berarti kalau sini 4, berarti sini 2. Makanya dari sini ke sini itu 2M. Dan putarannya ke kanan. Putarannya ke kanan gini. Hanya positif. Dikali 2. Ini jaraknya 2. Nah, terus tinggal dipindah ruas aja. I-nya itu kan tadi 1,5 ya. Tinggal dimasukin aja. 1,5 dikali 4 dikali 2, terus dibagi sama ini. Ketemu deh nilai RTV-nya itu 3 kN ke atas. Karena positif, berarti asumsi kita benar, dia ke atas. Terus yang kedua, nilai MD juga sama. Bedanya nanti di RAV ya. RAV dia putarannya ke kanan, terus yang ini dia titik pusatnya kan di sini nih. Dia jadi negatif karena putarannya jadi ke kiri. Dapat ya nilai RAV-nya juga sama, positif, berarti asumsi benar ke atas. Jangan lupa ya ini ditulis ke atas. Atau kalau kepanjangan ditulis simbol ke atas gini juga boleh. Ke atas ini. Kalau ke bawah ya berarti ke bawah, kalau ke kanan berarti ke kanan, kalau ke kiri ke kiri. Nah, terus kita cek sigma FY sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0, sama aja. Nah, gaya ke atas itu kan ada dua, ada RAV, RDV. Terus gaya ke bawah minus, itu ada ini, beban merata. Itu nilainya Q dikali panjang bentang. Q dikali 4. Itu totalnya nanti 6. 3 tambah 3, 6 dikurangi 6, 0. Karena 0, berarti dia udah oke. Terus kedua, kita nyari nilai dari Fx atau semua gaya horizontal kita temukan. Nah, di sini nggak ada gaya horizontal kecuali arah. Ini kan kayaknya vertikal, berarti nilai arahannya itu sama dengan 0. Di sini pada konsep ini, pada struktur ini, itu nilai gaya horizontalnya nggak ada, dan otomatis reaksi tumpuan ke arah horizontal juga nggak ada. Nah, karena udah, kita lanjut. Nah, di sini itu sebenarnya ada beberapa metode ya dalam penggambaran SFBBM di portal. Nah, tapi yang diminta untuk bapaknya ini kita harus gambar dulu badan bebasnya. Nah, untuk badan bebas itu kan tadi ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, masing-masing dari batangnya ini kita pisahkan. Ini bisa sendiri, ini bisa sendiri, ini bisa sendiri. Nah, terus kita lihat di sini ada tambahan. Kenapa? Karena dia karena dia sambungan, dan sambungan itu diasumsikan jepit. Nah, berarti dia ada gaya ke arah vertikal, kemudian ada gaya ke arah horizontal, kemudian gaya ke arah. Nah, ini. Nah, pertama kita cek dulu badan bebas AB. AB, ini yang ini. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Karena dia sigma Fx sama dengan 0, kita cek semua gaya searah horizontal. Pertama ada RAH ke kanan, positif. Kemudian ada HB ke kiri, nilainya negatif. Ini salah ya, harusnya negatif. Berarti HB itu sama dengan RAH. Karena RAH-nya 0, makanya HB-nya juga 0. Ini langsung tak koreksi aja. Ini minus ya, karena ke kiri. Nah, terus yang kedua adalah sigma FY sama dengan 0. Nah, gaya ke atas itu kan ada RAV ya, positif. Terus gaya ke bawah ada VB, negatif. Sama dengan 0. Nah, makanya yang ini tinggal dipindah ruaskan aja. VB sama dengan RAV. Nah, RAV itu tadi sama dengan 3 km. Nah, asumsi ini positif ya, berarti dia beneran ke bawah. Ini sebenarnya asumsi aja, tapi kan bisa dilihat nih, kalau RAV ke atas, berarti gaya yang melawan harusnya ke bawah. Gitu. Jadi, boleh diasumsikan. Nah, terus ini juga sama, karena RAH ke kanan, berarti ya HB-nya otomatis ke kiri dong, nggak mungkin dia ke kanan.
Nah, untuk sigma momen juga sama. Ini diasumsikan aja. Sigma momen MB sama dengan 0. Nah, berarti dia MB ke kanan kan? Ke kanan. Terus habis itu ada RAV. RAV-nya itu ini ke sini. Putaran ke kiri. Makanya nilainya negatif. Negatif RAV dikali jaraknya 4. Nah, karena RAV-nya 0, berarti otomatis MB-nya juga 0. Nah, terus lanjut ke badan bebas CD. Nah, untuk badan bebas CD, itu sigma Fx sama dengan 0. Nah, karena nilai HB tadi 0, HB-nya kan tadi 0 ya? Oh ya, ini aku lupa ngasih tahu. Nah, karena di titik sambungan antar badan bebas itu 0, Fx sama dengan 0, di antar titik itu juga 0. Jadi ini ditambahkan ini, itu harus 0. Nah, makanya ketika di HB di sini nilainya ke kiri, maka otomatis HB yang di batang satunya, di sambungan satunya itu melawan HB yang ini. HB-nya otomatis ke kanan. Atau kalau kalian bingung ya bolehlah ditulis di sini HB1, HB2. Yang mana HB2 itu otomatis arahnya kebalikan dengan HB1 gitu sih. Simpelnya gitu. Nah, karena di sini HB-nya 0, maka nilai HC-nya juga 0 otomatis. Kenapa? Karena dia kan melawan gaya dari HB. Sedangkan di sini nggak ada gaya. Udah, HC-nya 0. Nah, terus bentar. Oh, sorry. Nih, aku salah. Aku tadi bahasnya yang ini dulu ternyata. Tulis di sini. Sebenarnya bebas sih, kalian mau ngerjain yang ini dulu boleh. Nah, ternyata di sini aku nulis materinya tadi lupa. CD dulu, batang CD dulu. Nah, konsepnya tadi ya sama ya. Efek sama dengan 0. Nah, karena HC-nya di sini sendirian, makanya dia nilainya otomatis 0. Karena di sini nggak ada reaksi ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Karena di sini roll. Nah, terus di sini FY. FY itu kan gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Nah, gaya yang ke atas itu ada RDV 3, terus ke bawahnya ada PC. Nah, karena positif negatif main RDV main VC, RDV-nya dipindah ruas atau yang ini dipindah ruas sehingga jadinya PC sama dengan RDV. RDV-nya tadi sudah diketahui dari perhitungan reaksi tumbuhan nilainya 3. Nah, terus untuk MC. Nah, untuk momen C, karena di sini nggak ada momen yang ini kan sejajar dengan batang C atau dengan titik C, makanya dia nggak menimbulkan momen. Terus ini juga sama, nyambung ke titik C, yang ini juga sama, nyambung ke titik C. Makanya dia langsung ditembak nilai MC-nya sama dengan 0. Tuh, karena nggak ada gaya yang menyebabkan di titik C itu timbul momen gitu. Nah, terus kita lanjut ke badan bebas BC. Berarti sekarang yang lanjut yang ini. Nah, untuk lanjut yang momen ini, kita tinjau Fx. Fx sama dengan 0. Jadi kan gaya yang ke sini sama dengan gaya yang ke sini. Nah, sebenarnya kan tadi udah dihitung ya HC sama HB. Ini buat ngecek aja sih. HC-nya tadi 0, HB-nya juga 0. Berarti 0 sama 0 min 0. Oke, gitu. Itu boleh kalian tulis gitu atau tulis segini juga boleh. Nanti dicek HB-nya antara perhitungan yang badan bebas BC sama HB yang badan bebas AB sama enggak gitu. Nah, terus di sini FY sama dengan 0. FY sama dengan 0. Ini kan ke atas ya VB, ke atas, PC juga ke atas. Terus yang turun di sini ada akibat beban merata. Beban meratanya I dikali 4 jam bentar. Sama dengan 0. Nilai PC kita masukin di sini 0, nilai PC tadi 3 ya. 3 kan ke atas. Dipindah ruas jadi negatif 3. Nah, terus yang ini kebalikannya. Yang ini itu negatif, dipindah ruas jadi positif. Ini dimasukin 1,5 dikali 4. Nah, dapatkan 3 kali 4. Sama ya kayak perhitungan yang badan bebas AB tadi. Ini juga sama, konsepnya sama. Nah, terus untuk momen maksimum. Nah, kan kalau kalian lihat di sini kan 0, 0. Nah, kalau yang di sini itu kan SFB bentuknya kayak tadi ya yang aku jelasin di awal.
dia bentuknya gini, merata kan gitu, turun terus. Nah, di titik sini itu tuh dia terjadi momen maksimum karena SFD-nya sama dengan 0. Nah, kita perlu cek. Nah, karena di sini nggak ada gaya, di sini nggak ada gaya, yang memungkinkan untuk terjadi momen max itu cuma di bentang BC-nya aja. Nah, kita cek di sini. SFD sama dengan 0. Contohnya kita ambil potongan di sini deh. Nah, berarti kan dia untuk di sini VB ke titik X itu kan menimbulkan momen ya. Dia ini X meter. Nah, VB terus dikurangi sama sorry. Ini SFD ya. VB berarti kan SFD kan kita perhitungan cuma gaya doang. Nah, VB ke atas positif. Terus akibat dari beban meratanya ke bawah, jadinya nilainya negatif. Negatif I yang ini dikali panjang bentangnya X dengan 0. Makanya VB tadi dimasukin aja yang ini. Masukin 3 dikurangi Q-nya 1,5 dikali X. X-nya itu jarak sama dengan 0. Nah, ini tinggal dipindah ruasin aja, didapetin nilai X itu sama dengan 2 meter dari titik B. Titik B-nya sini. Berarti ini ke sini itu 2 meter. Nah, konsep momen maksimum itu ya perlu diingat, konsep momen maksimum itu pertama SFD sama dengan 0, ketemu nilai X. Nah, nilai X max itu baru dimasukin ke nilai momen. Nah, ini. Baru didapatin nilai momen maksimum. Nah, untuk momen maksimum sama tadi. Karena potongannya tadi di sini dengan jarak X-nya itu sama dengan 2. Untuk momen maksimum itu kan jadi dia VB dikali jaraknya. Jaraknya kan tadi udah ketemu 2 ya. VB dikali X, ini dikurangi I dikali X dikali dengan jaraknya. Jaraknya itu 0,5 X. Karena titik pusat beban berat itu kan setengah X. Dan dimasukin nilainya memang dapat 3. Nah, terus tinggal gambarin SFD sama BMP-nya. Yang pertama, di sini untuk SFD itu kan diagram shear force atau gaya yang tegak lurus dengan batang. Karena batangnya ke atas, makanya kita yang dilihat itu gayanya yang kalau nggak ke kanan, ya ke kiri. Nah, berhubung di sini gaya ke kanannya itu cuma ada RAH sama HB dan dua-duanya nilainya 0, maka di titik yang ini dia nilainya 0. Kayak gini. Itu pula yang di titik C sama D. Nah, baru deh yang di titik B sama C itu baru ada nilainya. Di titik B dia ada VB. VB ke atas, nilainya 3. Nah, makanya dia ini ke atas ketiga. Nah, terus akibat dari yang ini beban merata, dia kan turun ke bawah ya. Nah, kita cek berarti 3 dikurangi 1,5 kali 4 dikurangi 6, hasilnya minus 3. Makanya dia turun sini sampai minus 3. Atau kalau misalkan kalian kan tadi udah nyari VC-nya ya. VC-nya kan ke atas. Dan ketemu VC-nya tadi di sini 3 juga. Nah, makanya langsung ditulis aja. Dari titik 0 ke bawah 3. Kebalikan dari arah VC ya. Karena VC-nya ke atas. Gini, kan VC-nya ke atas nih. Nah, berarti otomatis kalian narik garisnya ke bawah. Nah, terus untuk bending moment diagram, bending moment di MB kan 0. MC juga 0. Makanya MB, MC 0. Nah, sedangkan adanya hanya momen maksimum. Momen maksimumnya tadi di 2 meter dari B. Jadi dari sini ke kanan itu 2 meter dan nilainya itu 3 kN. Makanya di sini ke atas 3 kN positif. Nah, terus untuk NFD itu kan kalau yang SFD itu gaya tegak lurus batang. Nah, kalau NFD itu gaya yang sejajar dengan batang. Nah, konsepnya dia sama kayak truss. Kalau yang statika 1, kalau terdesak dia nilainya negatif, kalau tertarik dia nilainya positif.
Nah, bisa dilihat di sini untuk batang yang ini dulu. Nah, untuk yang batang yang ini ada RAV ke atas, VB ke bawah. Nah, gaya yang ini kan mendesak batang yang di sini. Jadi dia ini ke bawah, ini ke atas. Nah, gaya apa namanya batang yang ada di sini kan dia kedesak gitu antara yang dari atas kedesak ke bawah, yang dari bawah kedesak ke atas. Nah, makanya nilai NFP-nya dia negatif. Di sini negatif. Yang ini juga sama konsepnya gitu. Nah, sedangkan untuk yang batang yang ini, nilai HB sama HC-nya 0, berarti dia nggak kedesak, nggak ketarik. Makanya nilai NFP-nya di sini 0. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk apa ya, formatnya. Ini kan kalau aku ke atas positif, ke bawah negatif. Ini juga ke atas positif, ke bawah negatif. Ini juga NFD-nya aku ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, sedangkan untuk yang batang vertikal atau yang kolom, itu aku ke kanan aku anggap negatif, ke kiri aku anggap positif. Nah, itu masing-masing dosen biasanya beda. Nah, aku sebenarnya udah ngecek tadi di video apa namanya, di video pembelajarannya Pak Kori, tapi masih kurang jelas gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya catatan, di-share aja ke temennya, apakah benar yang ke kanan itu negatif atau yang ke kiri yang positif. Jadi cuma beda di penggambaran aja sih. Tapi yang penting nilainya benar gitu.